Timnas Indonesia akan melawan Filipina dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Supporter Timnas Indonesia sudah memadati SUGBK. Pertandingan memang baru akan dimulai sekitar 2 jam lagi, tetapi menurut pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, antusiasme supporter sangat tinggi. Cuaca terik tidak menjadi masalah. Walaupun antrean mengular, supporter tetap tertib untuk masuk ke dalam area SUGBK. Menariknya, cukup banyak kaum hawa yang menyaksikan laga ini. Seperti yang kita tahu, fenomena ini belakangan semakin ramai terjadi seiring dengan hadirnya sosok-sosok seperti Rafael Struijk, Nathan Choyaon, Justin Hubner, hingga Ivar Jenner. Selain itu, performa Timnas Indonesia juga sedang meningkat. Antrean mengular juga terjadi saat penonton ingin memasuki tribun. Situasi cukup kondusif karena antrean untuk perempuan dan laki-laki dibedakan, sehingga tidak terjadi penumpukan yang berlebihan. Walaupun pertandingan digelar di hari biasa, tiket yang dijual hampir terjual habis. Diketahui, PSSI menjual sekitar 60.000 tiket untuk laga melawan Filipina. Maka dipastikan, SUGBK akan memerah. Dukungan masif ini pastinya akan memicu semangat para pemain Timnas Indonesia. Mengingat, ini merupakan salah satu laga penting bagi pasukan Shin Tae-yong untuk menentukan langkah melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada laga terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti malam. Shin Tae-yong janji kerja keras buat fans. Indonesia versus Filipina akan menjadi penentu buat skuad Garuda yang bertekad lolos ke babak ketiga. Cuma kemenangan yang akan memastikan langkah Indonesia ke babak selanjutnya. Saat ini Timnas Indonesia menduduki peringkat kedua klasemen grup F dengan raihan 7 poin. Seperti yang kita tahu, tidak ada tempat lagi untuk kita mundur, tidak boleh juga kita mundur dari sini. Filipina meski gagal lolos pasti akan berjuang keras melawan Indonesia. Demikian pula kami akan bekerja semaksimal mungkin agar bisa memberikan kemenangan kepada para fans sepak bola Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Indonesia asuhan Shin Tae-yong punya pengalaman yang kurang baik saat menghadapi momen-momen penentu. Terbaru Timnas U23 yang gagal meraih tiket Olimpiade 2024 meski tinggal selangkah lagi. Shin Tae-yong tidak ingin pengalaman kurang menyenangkan itu terulang lagi. Ia berharap tidak ada lagi yang menghambat mimpi Garuda. Ketika kemarin kita tidak bisa lolos ke Olimpiade, saya tidak berpikir kemampuan kami kurang. Namun, ada permasalahan di wasit. Sampai sekarang, pikiran saya tetap sama, tutup Shin Tae-yong. Pemain keturunan Jairo Riedewald masih belum datang ke Indonesia, meski sempat mengatakan bakal hadir pada bulan Mei 2024. Jairo Riedewald merupakan pemain keturunan yang sempat menyatakan minatnya untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan ia pernah menyebut akan berkunjung ke tanah air. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada tanda-tanda kehadiran Jairo. Menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan, ex-Crystal Palace sengaja menunda kedatangannya. Sampai di akhir bulan Mei 2024, Jairo Riedewald menunda tidak datang. Mungkin akan di next, Jairo akan kesini, ucap Bung Ropan. Alasan Jairo belum datang karena PSSI sedang sibuk, pihak federasi masih berada di cas mengurus proses Martin Paes. Saya mengonfirmasi menanyakan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, bagaimana dengan Jairo, apakah sudah bisa datang ke Indonesia, atau belum? Namun, Ketua Umum mengatakan belum, meski tidak datang bulan ini, Jairo Riedewald tetap masuk pantauan PSSI. Ia merupakan salah satu pemain yang masuk radar, namun belum bisa bertemu untuk saat ini. Mungkin ketika Indonesia lolos ke babak ketiga Jairo mungkin saja akan dimatangkan oleh PSSI, tutup Bung Ropan. Pelatih Timnas Filipina Tom Saintfiet mengakui Timnas Indonesia lebih diunggulkan ketimbang timnya jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina akan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Selasa 11 Juni 2024. Tom mengaku senang bisa memimpin Filipina berlaga di SUGBK yang megah dan akan dipenuhi supporter Timnas Indonesia. Akan tetapi, dia mengakui Timnas Indonesia lebih baik ketimbang timnya. Hal itu juga dibuktikan dengan head-to-head, di mana skuad Garuda memenangkan 21 laga dari 29 pertemuan melawan Filipina. Tom menyatakan bahwa kemenangan melawan Timnas Indonesia adalah sebuah keajaiban bagi timnya. Indonesia adalah lawan yang sulit, apalagi didukung 77.000 fans di stadion nanti, tetapi kami sudah siap, kami makin tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, ujar Tom Saintfiet.
Timnas Filipina tidak punya kesempatan lagi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena saat ini terdampar di dasar klasemen dengan poin 1. Sedangkan Timnas Indonesia kini di posisi kedua dengan poin 7 dari 5 laga. Indonesia harus menang atas Filipina untuk memastikan tempat ke putaran ketiga dan otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Timnas Indonesia masih membidik tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda harus meraih poin penuh di laga terakhir kontra Filipina nanti jika ingin lolos tanpa melihat hasil tim lain. Terbaru, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan PSSI sudah menyiapkan bonus besar untuk Timnas Indonesia. Terutama jika tim Garuda melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa berlaga di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan itu bisa diraih saat tim asuhan Shin Tae-yong menjamu Timnas Filipina. Meski menegaskan sudah menyiapkan bonus untuk skuad Timnas Indonesia, Sumarji enggan merinci berapa besar bonus yang nantinya bisa diterima Hernando Ari Sutaryadi dan kawan-kawan. Kalau soal bonus memang semua sudah diatur dari fase kedua nanti kalau bisa lolos ke fase ketiga itu sudah ada bonusnya, ujar Sumarji. Sumarji kemudian menjelaskan, bonus untuk Timnas Indonesia tak akan diterima hanya ketika mereka melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bonus lebih besar tentu akan diterima jika mereka melaju lebih jauh. Demikian pula selanjutnya, semua sudah ada bonus yang dipersiapkan PSSI untuk Timnas Indonesia, jelas Sumarji. Kabar menarik datang dari pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Seperti diketahui Timnas Indonesia kalah dari Irak dengan skor 0-2 pada minggu kemarin. Sejatinya Timnas Indonesia berpeluang menang dalam laga tersebut. Banyak peluang disia-siakan pemain Indonesia dan blunder dari para pemain belakang. Kekalahan ini memperlihatkan betapa rapuhnya lini belakang skuad Garuda tanpa kehadiran bek tangguh seperti Bagot. Bek andalan Timnas Indonesia itu tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong dalam agenda FIFA Matchday edisi Juni 2024 ini. Indonesia memang punya banyak tengah yang mumpuni. Namun, menyusul performa pada laga lawan Irak, tidak sedikit publik yang merasa sosok Bagot masih dibutuhkan Timnas Indonesia. Banyak kabar beredar bahwa Shin Tae-yong berencana kembali memanggil Elkan Bagot untuk laga melawan Filipina. Meskipun belum pasti menarik menanti apakah benar Shin Tae-yong kembali akan memanggil Elkan Bagot ke Timnas Indonesia,